Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewan Juri. Selanjutnya teman-teman guru hebat yang sudah hadir pada hari ini. Di sini saya berbagi pengetahuan. Barangkali teman-teman juga sudah memiliki kemampuan seperti saya. Nah, yang akan saya tampilkan di sini yaitu perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah tadi. Nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari SDN 194 Sungai Pinang, khususan dari PGRI Kecamatan Bungodani. Media pembelajaran interaktif pada materi perkembangbiakan tumbuhan melalui aplikasi Articulate Storyland AS3 berbasis HTML. Latar belakang, media pembelajaran itu dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menyampaikan ataupun menyalurkan pesan dari sumber secara terencana. Itu menurut Ryan Asyar tahun 2012. Apa-apa saja bentuk media pembelajaran atau media? Yang pertama itu teks, yang kedua suara, yang ketiga gambar, keempat animasi, dan yang kelima video. Nah, latar belakang berikutnya, di sini saya melihat pada saat COVID-19 kemarin, itu kan siswa belajar secara daring, ya. Jadi saya memiliki inovasi bagaimana cara siswa tersebut bisa memahami materi pembelajaran tanpa kita bertatap muka. Artinya kita coba menciptakan suatu bukan menciptakan ya Ibu, aplikasi sudah ada, tetapi kita menciptakan ide kira-kira apa yang bisa kita buat di media pada aplikasi tersebut. Model interaksi e-learning ini ada interaksi dalam pembelajaran, ya, bisa dalam bentuk narasumber audio, video, buku jurnal ataupun tugas-tugas lain. Selanjutnya beberapa keterampilan untuk memilih media itu tentu saja yang menarik dari perhatian siswa. Ya, artinya kalau dia sudah tertarik maka dia akan senang belajar. Kalau dia sudah senang belajar maka dia akan paham apa yang dipelajarinya. Kemudian ini karakteristik multimedia, saya lanjutkan saja. Kemudian contoh-contoh multimedia itu ada quizzes, ya, kemudian ada Warheter, TTS dan lain-lain. Nah, untuk media yang saya buat ini itu berbentuk tutorial dan game, ya, yaitu pada mata pelajaran IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini adalah untuk, ini saya kopikan ke HTML-nya ya Bapak Ibu. Video berbasis web ya, basisnya web. Bapak Ibu, saya tampilkan media yang sudah saya buat. Jadi kalau diklik web tersebut akan bisa muncul tampilan media ini. Nah, kemudian kita klik berikutnya, ya. Ini bisa diklik berikutnya. Ini artinya siswa bisa memakai Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ini saya tampilkan pendahuluan, yaitu beberapa kalimat ataupun penyapa dari media ini. Kemudian kompetensi dasar yang saya ambil di media ini itu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kalau kita ingin ke lembar beranda, kita klik di sini. Nah, kemudian indikatornya, yang pertama itu mengidentifikasi bagian-bagian reproduksi pada bunga, kemudian menunjukkan bagian-bagian bunga sempurna, dan mengidentifikasi proses perkembangbiakan generatif. Selanjutnya bisa diklik di home. Nah, pada materi ini Bapak Ibu, ya, itu ada 3 materi. Nah, kalau kita klik di sini, nah, ini ada pengertian bunga, jadi anak-anak bisa membaca materinya, ya. Kemudian selanjutnya ini ada juga materinya. Nah,
Kemudian pada materi kedua itu saya sajikan bagian-bagian bunga. Nah, ini bagian-bagian bunga. Nah, ini di sini ada penjelasan mengenai bagian-bagian dari produksi pada bunga, mulai dari serbuk sari sampai ke palasari. Nah, kemudian saya juga tampilkan materi mengenai perkembang biak penyerbukan. Ya, kalau kita klik di sini, anak-anak bisa membaca di sini macam-macam penyerbukan. Ya. Nah, selanjutnya selain dari materi, saya juga membuat kuis, Bapak Ibu. Jadi kuis ini berkaitan dengan materi yang kita buat. Nah, di sini kita bisa menulis, anak-anak bisa menulis namanya. Misalnya saya kasih contoh. Saya kasih contoh Dona, ya. Nah, kita klik tombol star, anak-anak bisa klik tombol star. Nah, di sini keluar kuis-kuis yang bisa diisi oleh anak. Nah, saya ambil contoh, misalnya dia mengisi ini, kemudian kirim. Nah, benar. Kemudian dilanjutkan. Di sini ada 10 soal, ya. 10 soal. Ini harus kita lanjutkan. Kalau tidak dilanjutkan, nanti dia terhenti di sini. Anak-anak bisa melanjutkan ini. Kemudian kita kirim. Oke, selanjutnya. Ini saya jawab aja ya, karena kita mau mengejar waktu. Nah, ini sampai 10 kuis. Jadi anak-anak harus mengerjakan 10 kuis ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan keluar skornya. Nah, anak-anak akan suka ini. Nah, kalau ini kan skornya artinya dia belum mencapai pas. Nah, di sini dia bisa meninjau soal tadi yang dikerjakannya sudah benar atau belum. Nah, tinjau soal. Nah, benar. Ya, sampai ke soal-soal berikutnya. Jadi anak bisa belajar sendiri dari pengerjaan kuis ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sedikit aplikasi ataupun media yang sudah saya buat. Referensi ini saya juga menampilkan referensi mulai dari buku yang saya gunakan, kemudian audio yang saya gunakan, dan beberapa gambar. Kreator ini saya sendiri, ya, saya Nurhayati dari SD 119 Sungai Pinang. Ini untuk media yang saya kembangkan. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, ya, media pembelajaran yang tepat itu dapat meningkatkan interaksi yang optimal, ya, pada proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif ini bisa menimbulkan interaksi timbal balik antara kreator dan pengguna media. Dalam hal ini antara guru dengan siswa yang menggunakan. Kemudian untuk saran, siswa akan lebih memahami materi yang disampaikan jika mereka ikut terlibat, ya, dalam pembelajaran. Mari gunakan media sebagai cara untuk membuat keterlibatan siswa menjadi bermakna. Selanjutnya yang kedua, mari perbaiki diri dengan belajar dan terus belajar, mencoba dan terus mencoba hingga keberhasilan menggapai kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu, mohon izin ya, Bu Nurhayati, yang apa yang Ibu sajikan itu menurut kami itu sudah bagus. IT benar-benar high tea. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas itu? Saya ingin yang menjadi pertanyaan bagi saya, itu Ibu lakukan apakah anak punya gadgetnya sendiri kah, atau hanya Ibu sebagai contohkan saja di depan? Silakan. Terima kasih, Bu. Jadi di sini dia aplikasi berbasis HTML. Jadi anak-anak bisa membuka di gadget itu, dan dia juga bisa membuka di laptopnya. Kalau dia membuka. Aplikasi itu Ibu sendiri yang bikin? Untuk aplikasi itu bukan saya yang bikin, Ibu, tapi saya modifikasi materi. Modifikasi. Ya, dengan masukan yang materi Ibu. Ya, betul. Oke. Terima kasih, Bu. Saya hanya berpikir
bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki itu? Masalahnya kreativitas pembelajaran ini kan tidak hanya mencakup untuk lingkungan yang sekolah yang yang punya fasilitas. Kita berpikir juga bagaimana dengan sekolah yang tidak punya fasilitas menggunakan itu. Jadi kira-kira ada solusi lain tidak menurut Ibu? Bagaimana caranya supaya aplikasi atau metode yang Ibu buat ini bisa digunakan juga oleh sekolah-sekolah yang lain? Ya, terima kasih Bu. Kalau fasilitas saya kira pada saat pembelajaran daring itu anak-anak sudah memiliki handphone, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengirimkan link tersebut kepada anak untuk. Jadi saya kira itu sudah menjadi kendala yang besar. Jadi barangkali anak juga bisa berkelompok karena dia tidak memiliki handphone sendiri. Ya, cukup dari saya itu saja. Baik Ibu Nur Hayati, ini aplikasinya sudah ada ya Bu. Ibu tadi mengatakan Ibu mengodifnya, memasukkan materi adik-adik Ibu, kemudian baik materi, kemudian kuisnya juga seperti itu semua. Nah, pertanyaan Bu Ena tadi ya sulit juga Ibu Nur jawab sebenarnya. Andai ya dah, sekolah itu ya susah. Yang jelas mungkin kita anggap saja Ibu Nur sudah berinovasi di dalam pembelajaran sesuai dengan sekolah Bu Nur sendiri. Mungkin itu saja Bu Ena, jangan dipikirkan ya Bu Nur ya. Ya, Bu Nur, satu pertanyaan saya, apa kebermanfaatan yang Ibu Nur sudah rasakan ketika telah melaksanakan aplikasi ini, sudah menerapkan di pembelajaran Ibu? Itu Bu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kebermanfaatannya ini bisa saya rasakan. Yang pertama, kalau dia media hanya sebatas guru yang menjalankan, ya artinya tidak ada interaksi dari anak untuk menggunakan media tersebut. Tapi kalau media ini anak-anak ikut bisa menggunakan media itu, artinya terjadi interaksi di situ. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan latar belakang tadi kan pada saat COVID gitu ya, pada saat COVID itu kan pembelajaran secara daring. Jadi kita tuh tidak bisa tatap muka, tidak bisa kita menyampaikan materi. Jadi dengan aplikasi ini, di sini kan sudah ada materinya, sudah ada kuisnya. Jadi sangat bermanfaat sekali Bu, saya kira kalau menurut saya dalam pencapaian tujuan pembelajaran di masa pandemi. Sekian Bu. Iya, Bu Ena, ini tepatnya betul Bu Ena, di masa COVID ya Bu Ena ya. Kemudian ini kan rumah belajar. Ya, terima kasih Bu Nur. Kita beri plus ke Bu Nur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, panitia dan peserta Lomba Kreativitas Guru Pembelajaran HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022 mengucapkan Guru